lagi? Siapa lagi? Ayo. Ih, lucu banget udah jadi uwak-uwak aja nih saya. Mhm. Kak Abbas, Kak Bilkis. Oh, Kak Bilkis sudah Langsung dikasih nom angkat tangan saja, oke, aplikasinya sip sip muter-muter sip. lama nggak jawab-jawab nanti. Iya, hebat banget. Nah, itu dia ya, teman-teman, anak hebat itu selalu jujur walau nggak ada yang melihat. Karena Mhm. apa? Karena kejujuran itu hebat. Yes, kejujuran Hebat. itu hebat. Nah, sobat pemberani, sahabat pemberani, kakak-kakak sekalian, sekarang kita waktunya dengerin seru dari seseorang yang luar biasa. Beliau sering banget bercerita di berbagai tempat dan selalu punya kisah yang bikin kita mikir dan tertawa bareng tentunya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan virtual boleh, tepuk tangan langsung juga boleh. Kak Teddy, sang pendongeng hebat kita. Kak Teddy. Iya. Nah, Kak Teddy, dongeng hebat apa sih yang mau diceritakan, dikisahkan pada pagi hari ini biar kita bisa belajar dari orang atau sosok atau kisah yang akan didongengkan pada pagi hari ini? Baik, Mas Reni. Hari ini Kak Teddy akan bercerita tentang salah satu tokoh pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia. Kira-kira siapa Wah, ya? siapa ya? Aduh Ada yang bisa dapet. nebak nggak? Clue-nya adalah beliau suka sekali menemani Bapak Insinyur Soekarno di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa? Ayo, boleh tulis di kolom chat-nya. Bapak Siapa Hatta. kira-kira? Muhammad Hatta. Wah, Oh, cer yang cerdas-cerdas. dari Sumatera itu ya, Kak, ya? Iya, sudah tertebak ya Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau kita panggil Bung Hatta. Hatta. Itu yang akan kami ceritakan, Master Reni. Oke, Kak Teddy, udah penasaran banget pengen denger Penasaran kisahnya nih. Bung Hatta. Boleh ya kita siap-siap, kita semua simak kisah dari Bung Hatta yang akan dipaparkan oleh Kak Teddy, yang akan dikisahkan, didongengkan, diceritakan oleh Kak Teddy. Silakan Kak Teddy. Oke, duduk yang rapi. Terima kasih Mas Reni atas kesempatan yang diberikan. Juga Kak Juli, Ketua Yapo. Salam dulu ya Allah, mudah-mudahan yang jawab salam Kak Teddy dengan ikhlas dan semangat, rezekinya semakin banyak dan berkah. Amin ya rabbal Amin. Anak-anaknya alamin. semakin soleh-soleha, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Keluarganya semakin sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mantap. Kak Didi mau nyapa dulu. Hai teman-teman, apa kabarnya? Baik, Baik. Hai teman-teman, apa kabarnya? baik. 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 Hai teman, berbahagialah. Mau jadi anak Indo? Indonesia. Anak Indonesia yang Hebat. hebat. Keren. Oke, kalau Kak Teddy teriak anak Indonesia, semuanya teriak ya. Berani jujur. Hebat. Oke. Bisa ya? Bisa, oke. Oke. Bisa. Anak Indonesia. Berani Berani jujur. jujur. Hebat. Mantap. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kalau yang ada anak-anak boleh ikut menyimak. Kalau merasa anaknya dari orang tua masing-masing juga boleh menyimak. Oke, untuk yang sudah dewasa, orang tua maupun Bapak Ibu guru boleh menyimak untuk bisa kemudian selanjutnya cerita ini disampaikan ke anak-anak kita baik di rumah maupun di sekolah ya. Kak Teddy izin pencet-pencet untuk share screen dulu. Nah, ini ya. Bismillah. Apakah sudah terlihat share screen-nya Kak Teddy, teman-teman semuanya? Sudah. Lihat. Baik, alhamdulillah. Jadi, hari ini Kak Teddy itu akan bercerita
dongeng ya, atau tepatnya cerita sih sebenarnya, karena ini kisah nyata. Kalau dongeng kan berimajinasi, tapi tidak apa. Dongeng tentang integritas, jadi nilai-nilai integritas anti korupsi yang ingin dibangun. Bapak Ibu di awal boleh dicatat dulu, jadi kalau dari KPK itu punya 9 nilai integritas ya, kira-kira nanti tebak-tebakan nih, dari kisah yang Kak Titi disampaikan, nilai integritas apa saja yang ada di dalam cerita Kak Titi ya. Oh, nanti kalau sudah ketemu ditulis dulu, nanti boleh di akhir ketika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya. Jadi 9 nilai integritas apa? Ayo dihafalin dulu ya. Kalau nggak hafal, segera cari catatan-catatan. Oh, cari dulu. Oke, 9 nilai integritas adalah jujur, mandiri, tanggung jawab, Tanggung jawab, sederhana, sederhana, disiplin, adil, dan disiplin, kerja keras. kerja keras. Kok Oke. banyak banget ya Kak ya? Aku bingung emang hafalnya. Biar mudah, coba kita hafalkan sama-sama. Singkatannya atau akronimnya adalah Jumat Bersepeda Kakak. Oke ya. Coba kita pelan-pelan yuk. Jumat Bersepeda Kakak. Ju-nya Jumat Jumat bersepeda Kakak. Kakak. Oke. Jujur. Jujur. Jawab. Bersepeda. Bersepedanya berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kakaknya adalah kerja keras. Kerja keras. Oke, sudah ya? Sudah siap ya? Nah, Oke, itu adalah siap. nilai-nilai integritas yang selalu kami di Yapi-Yapo coba gaungkan, baik 1 nilai, 2 nilai, atau banyak nilai lewat cerita-cerita sehingga berharap Indonesia bebas dari korupsi. Ada satu hal penting. Ketika nanti cerita ini diceritakan, mudah-mudahan menginspirasi kakak-kakak semuanya, para master semuanya, adik-adik semuanya, bahwa memberantas korupsi itu dimulai dari diri kita sendiri. Coba bayangkan kalau 200 juta lebih masyarakat Indonesia menyampaikan, diriku tidak korupsi, maka insya Allah Indonesia akan menurun angka korupsinya. Keren nggak teman-teman semuanya? Oke, pertanyaannya siapa yang mau korupsi? Tidak. Tidak mau ya. Alhamdulillah. Minimal dari 19 orang yang hadir di sini akan mewarnai Indonesia dengan nilai-nilai integritas. Amin ya Rabbal. Oke. Kenalan dulu ya. Nama kakak suka dipanggilnya Kak Teddy Kartino. Kalau di Yapi-Yapo berarti ada masternya ya. Master mau terus masih terus belajar, masih terus mendongeng. Kak Teddy Kartino. Ini sedikit profil Kak Teddy biar teman-teman bersemangat juga untuk mengukir prestasi, bukan untuk terkenal, tapi untuk bermanfaat bagi masyarakat. Kak Teddy aktif di Kampung Dongeng Jateng, terus juga penyuluh anti korupsi bersama di Yapi-Yapo dan juga Forum Jawa Tengah ya. Kak Teddy pernah juga bersama Kemristek Dikti ikut program Menyapa Negeriku, kemudian dengan Kemdikbud menyusun pedoman diklat mendongeng dan juga motivator PT Apkos Sugesti Motivatindo. Udah, itu kenalan Kak Teddy. Nah, ini Kak Teddy akan cerita Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada sebuah nasihat yang penting. Kak Teddy akan mengambil sebuah cuplikan kehidupan beliau. Salah satunya adalah kehidupan beliau yang suka membaca, suka menabung, dan kejutan lainnya. Apakah itu? Pagi-pagi ketika matahari akan terbit, terdengar suara. Matahari terbit, udara pagi yang sejuk, di sebuah rumah yang sederhana, bangunlah sosok tokoh kita yang luar biasa,
Siapakah beliau? Beliau adalah Bung Hatta. Waduh, hari sudah pagi, aku harus segera bangun pagi, beraktivitas untuk negeri ini. Aku akan siapkan diriku, bekerja keras untuk negeriku. Teman-teman, setiap pagi Bung Hatta menyiapkan dirinya. Ada sebuah kebiasaan beliau yang sangat hebat. Selalu beliau rutin lakukan, yaitu membaca. Ketika pagi hari, yang dia baca adalah koran, surat kabar. Di mana koranku hari ini ya? Ada kabar apa gerangan untuk saya ketahui perkembangan di negeri ini. Diambillah sebuah koran, lalu beliau baca koran itu dengan penuh semangat, dengan teliti, mencermati kejadian-kejadian yang ada, kabar-kabar yang ada. Namun, ketika membaca koran, di sebuah halaman koran itu, beliau melihat sesuatu yang menarik. Apakah yang membuat beliau tertarik? Rupanya ada iklan sepatu yang beliau inginkan. Beliau melihat, wah, bukankah ini sepatu yang aku dambakan selama ini? Tapi sepatu ini harganya mahal, meskipun memang bagus sih kualitasnya. Bung Hatta menginginkan sepatu yang kualitasnya bagus, yang keren, yang ada bermerek hebat, tapi harganya mahal, teman-teman. Apa yang dilakukan Bung Hatta? Apakah dia meminta ke negara untuk dibelikan sepatu itu? Kan wakil presiden. Apakah beliau meminta seseorang pengusaha untuk membelikan sepatu itu? Kira-kira coba dijawab lewat chat atau lewat suara boleh. Apakah itu dilakukan Bung Hatta meminta ke orang lain atau meminta ke negara? Kan Bung Hatta punya anak buah. Tidak. Hatta Tidak, punya anak buah. Bung Hatta tidak meminta ke negara, tidak meminta ke pengusaha, tetapi beliau berusaha sendiri. Beliau akhirnya menabung. Nah, jadi gambar iklan sepatu itu beliau gunting, teman-teman. Krek, krek, krek. Wah, sementara aku belum bisa membeli sepatu ini karena harganya mahal. Aku harus menabung. Sambil menunggu menabung, aku tempelkan dulu gambar iklan sepatu ini di tembok kamar. Jadi, Bung Hatta menggunting potongan iklan koran itu dan ditempelkan di kamarnya agar bisa terus didoakan. Keren ya? Beliau kemudian membeli celengan dan menabung. Ketika bekerja, ada uang, ditabung. Dapat uang, ditabung. Dapat uang, ditabung. Dapat uang, ditabung. Dapat uang, ditabung. Hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan. Tibalah ketika Bung Hatta sedang melihat celengannya, tiba-tiba Bung Hatta melihat celengannya. Wah, sepertinya celenganku, tabunganku sudah penuh. Aku akan membukanya dan menghitungnya. Sepatu, aku bisa beli. Lalu dipecahkan celengannya, dibuka, dan dihitung uangnya. Ketika dihitung uangnya, Bung Hatta sangat gembira sekali dan bersyukur kepada Allah. Wah, alhamdulillah, ternyata uangku sudah cukup untuk beli sepatu. Nanti besok pagi
ketika libur akan aku pergi ke toko dan membeli sepatu idamanku. Teman-teman, ketika uang itu sudah dihitung dan disimpan, tiba-tiba di luar rumah ada seorang laki-laki mengendarai sepeda. Rupanya siapa laki-laki itu? Dia adalah saudara Bung Hatta yang datang dari jauh akan silaturahim, main ke tempat Bung Hatta. Laki-laki itu naik sepeda. Sampai di rumah Bung Hatta, diketok pintunya. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, Bung Hatta, main yuk. Kok disuruh main? Nah, saudara Bung Hatta itu ketok pintu, kemudian Bung Hatta membukakan pintu. Cekrek. Tapi teman-teman jangan kaget ya. Setelah dibuka, Bung Hatta kaget. Ingat ya, yang di sana jangan ikut kaget ya. Jangan ikut gitu ya. Ketika pintunya dibuka, Bung Hatta sedikit kaget melihat ada tamu jauh yang hadir ke rumahnya. Awas ya, siap-siap ya. Jangan ikut kaget loh. Nanti ikut kaget. Begitu dibuka, cekrek. Wah, saudaraku, jauh-jauh datang naik sepeda. Mereka pun saling berpelukan, saling salaman, dan dipersilahkan. Ayo, duduk, duduk, duduk. Ada apakah gerangan? Aku senang sekali, gembira sekali. Hari ini kedatangan engkau, saudaraku. Bung Hatta, aku juga senang. Aku bersilaturahmi ke sini. Laki-laki yang berkunjung ke rumah Bung Hatta itu kemudian duduk di ruang tamu, memegang lutut, dielus-elus lututnya sambil bilang, Bung Hatta, maaf ya, maaf. Sebelum dilanjutkan, Kak Didi mau tanya nih, kira-kira kalau ada tamu pegang lutut bilang maaf, mau apa ya? Ada yang tahu? Ada Boleh tulis. 100. Utang. Ada 100. Pinjam 100. Iya, betul, Master. Jadi, saudara yang Bung Hatta cerita, Bung Hatta, maaf ya, aku mau cerita. Aku sudah bekerja, tapi sudah beberapa Sabtu ini tidak bayaran. Uangku habis. Kemudian beras, makanan di rumah habis. Anak-anak belum makan. Sekolah sudah menagih uang bayaran sekolah. Aku tidak punya uang. Bolehkah aku meminjam uang milik engkau untuk makan anak-anakku dan biaya sekolah? Bung Hatta, boleh ya? Laki-laki itu, saudara Bung Hatta yang dari jauh, ingin meminjam uang. Kira-kira apakah Bung Hatta punya uang untuk dipinjamkan, teman-teman? Bung Hatta kemudian ingat. Wah, dalam hatinya dia berkata, wah, aku punya uang sih, tapi uang itu kan tabunganku untuk beli sepatu. Aku sudah kumpulkan lama sekali. Tapi saudaraku butuh makan dan butuh untuk bayar sekolah anaknya. Bagaimana ya kira-kira? Teman-teman, coba tebak, apakah Bung Hatta memberikan pinjaman uang itu ke saudaranya atau pilih beli sepatu ya? Pilih di saudaranya. Beli sepatu lah. Oh, coba kita simak apakah meminjamkan. Bung Hatta kemudian, tunggu sebentar, kau tunggu di sini ya. Bung Hatta masuk, dia mengambil amplop yang berisi uang yang tadinya mau buat beli sepatu. Ini uang satu-satunya yang beliau tabung, yang di luar untuk kebutuhan dirinya. Akhirnya beliau keluar. Saudaraku,
Aku tidak akan meminjamkan untukmu. Hah? Bung Hatta tidak meminjamkan. Laki-laki itu sedih. Bung Hatta, serius? Iya, aku punya uang ini di amplop. Tidak akan aku pinjamkan. Tapi, untukmu saja. Nah, teman-teman, Bung Hatta baik banget ya. Tidak dipinjamkan, tapi malah dikasihkan, diberikan. Tidak usah engkau ganti, saudaraku. Sudahlah, aku ikhlas. Uang ini aku berikan, aku sedekahkan untuk engkau. Aku sumbangkan untuk engkau. Silakan pulang, belilah makanan untuk anak-anakmu, untuk membayar sekolah anak-anakmu. Tamu itu bahagia. Ye, 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 ye. Kalau dapat nikmat harus bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bung Hatta sudah memberikan uang ini untuk aku. Aku doakan semoga engkau mendapatkan rezeki dan keberkahan yang lain. Baiklah, segeralah pulang. Penuhi kebutuhan keluargamu. Terima kasih sekali lagi, salim dulu. Laki-laki itu kemudian, dia setelah ngobrol dengan Bung Hatta, menerima uang, dia pulang. Pulang. Terima kasih Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Pulang mengendarai sepeda lagi. Boleh antar yuk dengan tepuk tangan biar semakin bahagia laki-laki itu. Tepuk tangan semuanya. Teman-teman, Bung Hatta sepeninggalan saudaranya kan uangnya habis tuh, tidak ada lagi. Kira-kira perasaan Bung Hatta sedih, marah, atau senang ya kehilangan uangnya karena gara-gara disumbangkan ke saudaranya. Coba ada yang berani jawab? Apakah sedih, marah, atau senang? Senang. Biasa saja. Oh, ada yang senang, ada yang biasa saja. Mau Senang tak? karena bisa membantu. Wah, jawaban yang hebat dan membahagiakan. Betul, Bung Hatta meskipun duitnya hilang, tidak ada, tapi beliau senang. Alhamdulillah, uangku bisa bermanfaat untuk saudaraku. Aku merasakan kebahagiaan bisa membantu saudaraku. Tentang sepatu, aku akan menabung lagi. Teman-teman, rupanya Bung Hatta menabung lagi. Beliau menabung lagi biar bisa beli sepatu. Ada uang ditabung. Ada uang ditabung. Ada uang, Ditabung. ada uang, Ditabung. ada uang. Ditabung. Nah, demikian terus. Sampai tabungannya penuh, dibuka lagi. Tahu nggak? Bung Hatta ketika mau ke toko, ketemu orang yang membutuhkan uang, dikasih lagi. Demikian terus terjadi sepanjang hidup beliau. Ketika uangnya sudah ada, beliau sumbangkan ke orang yang membutuhkan. Ketika uangnya terkumpul mau buat beli sepatu, beliau berikan ke tetangganya yang membutuhkan. Nah, sampai suatu hari di dekat rumah Bung Hatta ada sebuah masjid atau musola, ada pengumuman yang mengumumkan sudah kakek-kakek. Tes, 1, 2, 3. Pengumuman, pengumuman. Ya. Pengumuman apakah yang akan disampaikan kakek-kakek itu dari masjid? Pengumumannya begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ada yang meninggal dunia. Kira-kira siapa ya teman-teman ya yang meninggal dunia? Betul, terdengar kabar saat itu Bung Hatta meninggal dunia.
tetangga-tetangganya berkumpul, sanak saudara hanetolan berkumpul untuk melayat dan mengantarkan pemakaman beliau. Dalam pemakaman beliau, beberapa orang tetangga saudara bersaksi, Bung Hatta yang baik itu meninggal. Aku pernah ditolong oleh Bung Hatta. Beliau berikan uangnya. Oh iya, aku juga pernah dapat uang. Aku juga pernah dikasih Bung Hatta. Rupanya aku baru tahu uang itu adalah uang yang beliau kumpulkan untuk beli sepatu. Namun sampai akhir hidupnya sepatu itu tidak pernah terbeli, hanya menjadi sebuah saksi dari potongan guntingan koran yang beliau baca dan digunting lalu ditempelkan di tembok rumahnya. Sepatu itu tidak pernah terbeli. Nah, teman-teman, semua orang kemudian mendengar cerita itu bahwa Bung Hatta, sosok pemimpin kita, memiliki cita-cita membeli sepatu yang mewah, namun tidak pernah terbeli. Bukan karena beliau malas, beliau bekerja keras, mengumpulkan uang, tapi begitu uang terkumpul, beliau melihat orang membutuhkan, malah diberikan. Sampai akhir hayatnya, sepatu yang ingin dibeli tidak pernah terbeli. Nah, itulah sepenggal hidup dari Bung Hatta. Mudah-mudahan cerita ini, kisah ini bisa menginspirasi kita. Terima kasih sudah mendengarkan Kak Teddy, dan kita berbahagia pernah punya pemimpin-pemimpin yang hebat seperti Bung Hatta salah satunya. Kita doain dulu yuk sebelum cerita Kak Teddy berakhir. Ya Allah, berikan kepada kami negeri Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang penuh nilai integritas, Amin. pemimpin-pemimpin yang anti korupsi, Amin. pemimpin yang taat dan takut kepadamu ya Allah, yang Amin. membangun dan memajukan negeri ini dalam naungan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan Kak Teddy. Sebelum Kak Teddy serahkan ke Master Eni, Kak Teddy mau tanya, boleh semuanya tulis jawab di kolom chat ya. Nilai-nilai apa nih yang ada di cerita Kak Teddy tadi? Boleh tuh berlomba tuh tulis. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Silakan. Terima kasih. Sambil menunggu jawaban dari teman-teman, Kak Teddy serahkan ke Kak Reni ya. Jawab salam Kak Teddy dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Sambil menjawab boleh kasih tepuk tangan virtual. Tepuk tangan virtualnya mana? Boleh. Yeay. Untuk Kak Teddy. Luar biasa ya, teman-teman, kakak ibu, adik-adik, bapak ibu guru, dongeng, bukan dongeng sih, ini kisah yang dituturkan oleh Kak Teddy keren banget. Sampai ada yang ini nggak, ada yang terngiang-ngiang nggak? Ada uang ditabung, ada uang ditabung, ada uang ditabung. Itu jadi terngiang-ngiang ya. Nggak ada uang, cari dulu. Iya Kak Abbas. Sambil tetap dijawab tadi pertanyaan Kak Teddy, dari Jumat bersepeda Kakak, nilai integritas apa sih yang ada di kisahnya Bung Hatta yang sudah dikisahkan tadi oleh Kak Teddy? Boleh ditulis, ada 2 Imani untuk yang beruntung, ditentukan oleh Kak Juli sebagai ketua komite lagi, ketua Yapi-Yapo. Silahkan nanti Kak Juli yang pusing, yang bingung. Gitu. Oke. Iya, sekarang kita mau denger pendapat dari sobat pemberani, siapa yang mau sharing. Tapi di sini, di Zoom ini ada usul nih, aduh ada Eyang Sugi, Kak Teddy, ternyata Masya Allah Eyang, selamat bergabung Eyang. Jadi Alhamdulillah. keren nih, Road to Hakordia Festival. Nah, ngobrolin anak hebat kali ini ternyata kita kedatangan tamu yang luar biasa, teman-teman. Selamat Ada pagi Eyang Kak Teddy.
Pagi. Yang memantau Eyang. sama yang ini loh. Mana Eyang? Lagi halan-halan pagi. Wah. Pagi. Hari Luar Minggu ya yang ya olahraga. Oh, halan-halan nih. Nggak bawa Sama yang cucuk ya, itu. Suki. Semangat. Keren. Jadi Eyang, ingat lagunya Iwan Fals kan sudah hadir di situ. gimana tuh Eyang? Kita di lagunya itu. Eyang? Ya, halo. Iya, gimana lagunya Iwan Fals? Mau nyanyi lagunya Iwan Fals atau mau bacain puisi nih Eyang? Ada request dari Master Nur Rohmah. Lagunya begini. Dan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Jadi suaranya masih jalan sih. Oh, siap Eyang. Jadi kita betul-betul kehilangan sosok yang menjadi teladan kita, Bung Hatta yang luar biasa. Masih Kak Teddy dengan kita bersama. Mudah-mudahan tokoh itu bisa menginfiltrasi dalam diri kita. Minimal nilai-nilai kejujurannya, kepeduliannya, dan juga disiplinnya. Ada uang ditabung, ada uang ditabung. Ditabung. Nggak ada uang, jangan bingung, gitu harusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kok saya salah, saya kira jam 9. Reni apa kabar? Kabar baik, Master Neno. Iya, Kak Teddy, mohon maaf Kak Teddy, Kak Juli. Ya Allah, telat. Semangat pagi Kak Neno. Yang Sugi. Jadi tadi kita udah mendengarkan kisah dari Bung Hatta yang dituturkan oleh Kak Teddy dan Ya. alhamdulillahnya banyak banget Tinggalan. teman-teman yang hadir Kak Nenong. Ada Kak Abbas dari Jogja, Kak Abbas nanti bisa Halo. ketemu Eyang Sugi. Jam 9 bisa, Kak Nenong. Yang Suki. Maaf Sudah ya, saya linjang, Kak salah Abbas. jam, Halo, saya Kak kira Abbas. 9. Jam 9 Salam kenal. Oke. Kemarin Eyang ikut hadir loh di ono cerita di Mangun kemarin. Alhamdulillah. Baik. Saya bawa 3 generasi, saya, anak dan cucu loh, keren kan? Keren. Keren. Oke. Lanjut. Iya, Kita terima kasih tunggu. Eyang. Bapak Ibu, kakak-kakak, ini sudah ada beberapa jawaban di kolom chat Kak Teddy. Kita lihat ya satu-satu. Ini biar nanti sambil menentukan kira-kira siapakah yang akan menang. Ini yang pertama adalah Eyang Sugi, oke. Keren banget, peduli dari Kak Iin. Kemudian ada Kak Nur Rohmah, kerja keras, sederhana, peduli. Ada Kak Hadi, sederhana, peduli. Kata Kak Abbas, hare, apa hare? Kata Kak Yuli, nilai sabar, ikhlas, besar hati, cinta kasih kepada sesama. Kemudian kata Kak Binti Ismiah, Bung Hatta benar-benar Jumat bersepeda kakak. Kemudian Eyang, ini jujur peduli, kata Kak Agus, jujur, bisa masuk karena saat ditanya punya uang mengaku. Kemudian, ada Kak Sandri ternyata, oke. Kemudian ini ada dari Kak Jema, Tuhan terlalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya Itu yang lagunya Kak, Tuhan terlalu cepat semua. Itu lagu Bung Hatta. Ya. Yang tadi. Iya. Nanti mungkin bisa dipisahkan ya. Dan tadi yang share itu udah komplit itu dari Iwan Fals. Siap, Eyang. Kata Kak Jema, peduli sederhana. Kata Kak Sinta, sederhana dan mau berbagi. Kata Kak Abbas, peduli dan melayani. Dan kata Kak Jamila, sederhananya luar biasa. Keren, berarti semua menyimak dongeng kisah Bung Hatta yang tadi dituturkan oleh Kak Teddy. Yang niatnya itu ada uang ditabung buat beli, Kang Sandri saya terdistract, ada uang ditabung buat beli sepatu, tiba-tiba meletus balon hijau, dor. Salah. Jadinya dengan kepeduliannya diberikan kepada saudaranya yang naik
sepeda karena belum dibayar gajinya, diberikan kepada tetangganya, sampai akhirnya beliau wafat, sepatunya belum terbeli juga. Namun semua bersaksi bahwa Bung Hatta memang orang baik karena sudah peduli dan berani ya untuk selalu membantu rekan-rekan atau orang-orang di sekitarnya. Kalau kata Kak Sandri yang meletus balon hijau door, kira-kira kisah Bung Hatta tadi seperti apa, Kang? Kang lagi Kak. Nilai integritasnya yang mana dari Jumat bersepeda Kakak, Kak Sandri? Saya emang nggak tahu Bung Hatta itu siapa. Aduh, Saya saya kan nggak masih, tahu. saya kan jadi anak-anak lagi sekarang. Anak-anak di usia remaja. Jadi bayangannya saya tuh ngebayangin saya jadi anak-anak sekarang gitu. Jadi dari yang tahun 80-an hidup lagi di zaman sekarang gitu. Jadi zaman sekarang nggak tahu Bung Hatta, tahunya ya Wapres yang sekarang. Siapa, Kang? Ada deh. Tapi pas kemarin ke bandara sempat lihat-lihat ya, di bandara kan sepatunya ini ya, sepatu-sepatu yang harganya mahal-mahal ya gitu. Itu ada sepatu Bali. Bali. Bali, sepatu Bali ya. Iya, Sepatu Bali iya. itu kan sepatu yang katanya ya gitu, katanya tuh dulu Bung Hatta pengen ada sepatu Bali. Itu memang mahal banget kan itu ya gitu. Gitu. Jadi saya dulu belum kebayang ya sepatu Bali itu kayak apa gitu. Ya kalau sekarang mungkin kayak sepatu apa ya? Kalau sepatu Bali itu mungkin kalau sneaker tuh masih murah tuh, maksudnya masih kejangkau gitu. Sneaker, Hoka kan gitu. Ini tuh Bali itu lebih lagi gitu. Bisa seharga satu sepeda motor. Iya. Jadi kan dulu kita kebayangkan sepatu Bali paling sepatu yang 500 ribuan, enggak gitu. Itu benar-benar Bung Hatta tuh pingin banget gitu kan. Pengen banget beli sepatu itu gitu sampai nabung kan gitu ya, istrinya nabung gitu, istrinya nabung banget kan gitu dari menjahit kan gitu. Nah pas besoknya mau beli gitu kan, ayah besok kita beli ya gitu, kita beli eh, sepatunya gitu, ayo gitu. Tahu-tahu sorenya Bung Hatta yang ngumumin ada pemotongan nilai mata uang rupiah gitu. Padahal kan kata istrinya, loh kenapa nggak bilang gitu bahwa sore ini akan ada pemotongan gitu. Kalau gitu kan kita bisa beli sekarang gitu. Ya dia jawab tadi gitu ya. Dia lagi nerapin pengelolaan konflik kepentingan gitu. Ya urusan negara, urusan kita gitu. Nah kalau saya hanya menyampaikan ke kamu kan belum tentu kamu akan menyebarkan. Jadi Bung Hatta tuh tahu tipikal ibu-ibu kan gitu ya gitu. Tipikal ibu-ibu yang bigos kan tuh ya. Jadi tahu emang ibu itu kan gitu ya gitu kan dia punya apa punya cadangan suaranya tuh seharinya berapa kuota 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 mengatakannya kan 20.000. 20.000 20.000 kata, Kang, per kan hari. gitu. Kalau kata dia saya nggak tahu berapa kuotanya kan gitu. Apakah setelah mendongeng ini jadi habis atau enggak kan gitu atau top up lagi gitu. Itu. Jadi gitu Bung Hatta itu tidak hanya sekedar itu ya emang dia tertanam habituasinya tuh bagus banget kan gitu. Jadi kalau semua rakyat Indonesia kayak Bung Hatta ya siapapun yang nanti disurvei indeks perilaku anti korupsi kayaknya jawabannya akan mengatakan hal yang tidak wajar gitu ketika disampaikan hal-hal yang sifatnya petty corruption tadi gitu. Begitu. Itu dari saya sebagai anak-anak ya gitu. Anak-anak yang eh, dirasuki oleh sosok orang orang tua begitu. Nyambung nggak ya? Nggak nyambung ya? Nyambung, nyambung. Nyambung ya? Nyambung, Kang, nyambung. Anak-anak yang dirasuki oleh Atau kebalik ya, Jadi orang tua yang dirasuki anak-anak. ya bisa jadi
mungkin ke depannya ini ya, bagus ya kalau misalnya ada acara ini lagi festivalnya, walaupun yang datangnya orang tua itu harus menggunakan foto profil anak-anak Oke. waktu dia kecil. Dan dia POP-nya pas di sini itu bukan sebagai orang tua, tapi sebagai anak-anak. Kayaknya menarik ya gitu. Menarik, menarik, menarik. Gitu. Nah, untuk mengajaknya bagaimana ya, Kang ya? Maksudnya kita narasinya ketika caption di flyer itu kan supaya mereka juga ketika ini memposisikan sebagai anak-anak. Mungkin bisa ini ya, eh, bisa bisa nuansanya adalah ya satu nih gitu. Pertama ajak anak-anaknya untuk gabung. Yang kedua juga yuk kita bernostalgia sebagai anak-anak. Oh, anak-anak. Jadi kayak apa ya? Kayak eh, konsepnya kayak Disneyland. Itu kan sebetulnya buat anak-anak ya gitu. Iya. Tapi justru banyak orang tua, banyak nenek-nenek gitu kan yang dia datang gitu. Kenapa datang gitu kan? Ya karena saya merasa terhibur sama seperti kayak anak-anak gitu. Ketika saya anak-anak saya tidak mendapatkan hiburan seperti ini gitu. Nah, saya pikir juga ini kita bisa buat bahwa acara Yapi Yapo ini nanti sebetulnya ya kalau ke orang tua ayo kita kembali ke masa lalu gitu. Kita kembali ke masa anak-anak gitu. Sehingga Kak Teddy ketika bicara ya jangan bicara Kak Juli ya, bicaranya ya eh, De Juli gitu kan, De Reni, De Nur Rohmat, De Jamila gitu. Jadi Asik. dan kita ya nggak usah ini, nggak usah on cam gitu, off cam aja. Tapi foto profil kita lagi anak-anak. Anak-anak. Kalau aku Ah, kakak, Tapi kita bukan sebagai kakek loh. anak-anak gitu. Asik. Jadi Aku kita mau mau bener manggil, berarti saya manggilnya Dek berimajinasinya semua ya. akan bagus sih imajinasinya gitu. Imajinasi kita sebagai anak-anak gitu. mungkin kalau Kalau manggil istilah Gen aku, Z itu kalau ngasih manggil makan aku, kalau manggil inner aku child harusnya ya, Kang. kakak. Iya, kakak. Kayak Oke. kakak Sugi dulu di kecilnya panggilannya apa? Mas. Aku kan kalau di rumah manggilnya bukan kakek nenek, tapi kakak sama dedek. Dedek Ugi. Dedek Umi sama kakak Tapi Adi. Master Sandri dan kawan-kawan, POV orang tua juga tidak apa-apa sih. Tadi di awal saya sampaikan, bagi orang tua yang hadir tidak membawa anaknya, silakan cermati baik-baik dan kemudian bisa untuk bahan menyampaikan ke anak-anak tercinta, baik yang di rumah maupun di sekolah bagi para pengajar. Mungkin itu Master tambahannya. Ya. Bagus juga sih. Hanya memang ketika kita bicara festival ini buat siapa gitu kan gitu. Maka ketika ini orang tua pun nggak apa-apa, tapi kan nanti diawali seperti itu. Ini hanya bayangan gitu kalau emang ini Yapi Yapo ini ke anak-anak menarik kan gitu. Nah, jadi mungkin habis ini ya perlu direkam lagi tuh yang Master Teddy ya sampaikan, kita olah lagi gitu. Dan kemudian kita sebarkan ya tadi sebarkan bahasanya tadi saya udah dengar ini nih kayaknya cocok buat Bapak Ibu, kakak yang punya adik-adik. Ini ceritanya buat anak-anak gitu. Ini hanya kebayang aja kalau kedepannya kita bisa apa disegmentasikan ya ini kegiatan buat orang tua, apa pesannya, ajakannya buat anak-anak seperti apa. Dan ketika acara ini buat anak-anak ya kita yang hadir sebagai anak-anak. Tapi kalau emang konsep acaranya ini buat anak-anak tapi orang tua juga bisa mendampingi juga bisa gitu. Ini kebayang aja tadi sih kayaknya lucu ya kalau lihat Master Jamila berperan sebagai anak-anak gitu kan gitu. Bisa dicoba Kak. Nanti aku jadi bingung. Panggilnya saya gini. Halo Dek Eyang Teddy gitu. Ini Dek apa yang? Ya, Nanti panggil kakak-kakak aja semuanya, kakak. adik-adik semuanya. Iya, Dek Sandri. Jadi informasi festival ngobrolin anak hebat ini kan serangkaian ya, Dek. Aduh, Dek banget nih. Jadi masih ada pekan depannya lagi ya.
kita akan ketemu lagi karena ini rangkaian Road to Hakordia. Jadi nanti kita akan ketemu lagi nih adik-adik semuanya ya. Asik, seru nih nanti bikin foto profilnya Pakai anak. AI. Pasti akan keren. Terima kasih loh. Terima kasih Dek Sandri idenya. Ya Allah, Cautak. Maaf Kang. Kualat tuh Master Reni. Mumpung Eyang ini mempraktekkan yang disarankan Dek Sandri. Terima kasih Kakak Reni. Child. Terima kasih Kang Sandri. Itu para master semuanya luar biasa ya, dari kisah Bung Hatta, dari nilai integritas yang disebarkan, yang ditanamkan, kemudian juga kita dapat masukan yang luar biasa untuk Yapi-Yapo khususnya dan untuk semuanya umumnya. Keren, keren, keren. Luar biasa, Kak Juli. Iya. Kak Juli, tadi sudah ada jawaban-jawaban, kemudian juga saya tercengang-cengang melihat harga sepatu Bali yang disampaikan di kolom chat. Kayak ke Cibaduyut aja gimana? Yuk kita ke Cibaduyut aja. Atau ke Garut gitu, yang deket-deket biar nggak terlalu mahal. Terakhir Kak Juli, sebelum kita tutup, ini ada Zema yang mau nyanyi karena pekan festival pekan depan itu akan diisi oleh Kak Sahlan dan Kak Via ngobrolin anak hebat. Siapa anak hebatnya? Tentu saja Kak Zema. Nah, penasaran kan pekan depan mau ada apa? Boleh ditayangkan dulu kameranya Kak Zema, Kak Sahlan, Kak Via. Mana nih? Silakan. Mana nih dia? Minggu Kak Zema depan mau nyanyi apa Kak Zema? Sini. Zema mau nyanyi lagu tentang Bung Hatta katanya. Wah, ya. Ayo, Tapi pekan ayahnya depan yang kan disuruh Kak nyanyi. Zema ngisi nih. Jadi Iya. Halo Kak Zema. suara Kak Ingat sama Zema. Eyang, Pak. Halo. Oke. Ini ada Kakak Eyang ini. Kakak Eyang udah nyampe rumah. Alhamdulillah. Silakan Kak Zema. Zema senang lihatnya ceritanya Kakak Teddy seru, katanya ada ayam, ada tabungan, katanya celengan. Iya sama-sama celengannya, iya. Ya, apa namanya? Tadi saya senang ya karena Kak Teddy membawakannya dengan menggugah, dengan bahasa sederhana dan bikin anak saya jadi terdiam sejenak dan mengamati persis apa yang Kak Teddy ceritakan. Jadinya saya bilang sama Zema, ya udah Zema mau nyanyi, aku tanyain gitu lagu Kumbi atau apa? Bilang iya Kumbi tapi nanti ya, karena aku bilang gitu sama Zema. Ini kan lagi ngobrol-ngobrol dengar Om Tante lagi cerita. Nah, jadi tadi saya coba inisiatif aja nih mendengarkan dan membaca di kolom chat, izin ya, biar menghayati sosok perjuangan Bung Hatta. Saya mau nyanyiin lagu Bung Hatta sedikit. Boleh ya? Silakan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu cepat semua, panggil satu-satunya yang tersisa. Proklamator tercinta. Jujur, adil dan bijaksana. Mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas kau pergi. Berjuta tunjukkan terpintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang batinku
Terbayang jasa Terbayang terbayang jiwa semangatmu Bernis dan bernis bangga, dan bangga berkapan berkapan doa dari dari kami kami yang yang merindukan merindukan orang orang seperti sepertimu. Keren, Cukup begitu saja ya. Saya mau menangis sebenarnya kalau mendengar lagu gini. keren. Luar biasa keren. Boleh kasih reaction virtual tangan boleh, ulang tangan juga boleh. Keren Kakak sekali, Kak. semuanya tidak kenapa? Kak Anu, boleh izin ngomong sebentar, Kakak? Boleh, silakan. Oke, mohon maaf saya off cam lagi karena pakai HP Boleh. takut kedeketan nanti ya. Jadi gini Kak, boleh curhat tapi masalah lain ya. Jadi terkait Bung Hatta ini, saya kan guru ya, saya guru SMA. Saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Nah, di buku kelas 10 itu kan ada pelajaran di pelajaran saya pendidikan Pancasila itu ada materi tentang proklamator gitu ya, tentang bagaimana awal negara kita berdiri gitu. Nah, terus kemudian di situ juga ada materi tentang pemikiran para pendiri ya, para founding father termasuk juga tidak cuma proklamator gitu. Nah, kemudian eh untuk Bung Hatta itu di situ hanya di-share saja info tentang Bung Hatta adalah bahwa beliau itu adalah seorang yang sekuler. Pemikiran beliau sekuler dan menjauhkan agama dengan negara. Saya waktu itu terus terang agak kurang sreg ya karena Bung Hatta itu kan tidak seperti itu. Tapi kenapa di dalam buku yang resmi diberikan kepada anak-anak seperti itu. Jadi mungkin ini curhat saya saja sebagai seorang guru pendidikan Pancasila SMA ya. Ini kan sangat mengecilkan pemikiran Bung Hatta dan itu disampaikan ke seluruh anak di Indonesia. Jadi saya kurang tahu bagaimana nanti tanggapan kalau bisa disampaikan ke Jejardik atau gimana ya. Saya sudah menanyakan langsung ke pembuatnya karena kebetulan pembuatnya adalah orang Jogja juga. Teman-teman saya tapi tidak dekat gitu ya. Saya tanya, "Pak, ini kok begini? Isinya kok seperti ini tentang Bung Hatta?" Dia tidak menjawab tentang itu. Dia cuma, "Oh baik, nanti akan saya lihat lagi." Cuma seperti itu jawabannya. Mungkin curhat saja. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Rohma, curhatannya ditampung. Curhat dong Mama. Salah ya. Sekarang jadi kakak-kakak dan dede-dede. Terima kasih Kak Rohma, curhatannya ditampung. Semoga nanti bisa disampaikan. Alhamdulillahnya di sini kan ada Eyang, ada Kang Sandri juga dan mungkin juga bisa kita tetap menyampaikan bahwa sebetulnya Bung Hatta seperti apa gitu. Baik, kakak-kakak, adik-adik semuanya, Bapak Ibu, orang tua, guru-guru sekalian, tidak terasa sudah sampai di penghujung waktu nih. Saya mungkin akan mengumumkan pemenang, 2 orang pemenang yang sudah dipilih oleh juri. Jurinya tersembunyi entah di mana dan entah siapa, yang pasti sudah dapat 2 orang pemenang yang mendapatkan hadiah berupa e-money masing-masing Rp50.000. Boleh langsung dituliskan di kolom chat nomor handphonenya untuk panitia hubungi. Pemenang pertama adalah jeng 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 jeng. D. Abbas Rosadi. Yeay. Selamat. Selamat D. Abbas. De Abbas, boleh minta nomor HP-nya De Abbas buat dikirim e-money-nya. Oke, ditulis di kolom chat boleh. Pemenang yang kedua adalah jeng 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 jeng. Kak Yuli dan Dek Bilkis dari Balikpapan, ibu dan anak yang sudah hadir. Yeay, silakan Kak Yuli dan Alhamdulillah, terima kasih. sama-sama dengan senang hati dituliskan nomornya di kolom chat segera ya, ditunggu 1 kali 60 detik. Kalau enggak hangus. Baik, kakak-kakak semuanya yang sudah hadir, keren banget ya pertemuan pertama dalam rangkaian Road to Hakordia Festival. Nah, ngobrolin anak hebat kali ini karena ternyata dari kisah yang
dituturkan oleh Kak Teddy tentang Bung Hatta, kemudian tadi Kang Sandri juga ngasih insight bagaimana kita sebagai orang tua masih bisa kok mengikuti kisah itu, seperti ngasih makan inner child kita gitu, karena dulu mungkin belum sempat didongengkan oleh orang tua, ya kita dengerin dengan POV anak-anak di usia yang sekarang ini gitu. Lagi-lagi POV-nya yang berbeda. Dan ditutup dengan Zema yang pekan depan akan diobrolin nih sama orang tuanya, Kak Sahlan dan Kak Pia. Seberapa hebat sih Zema itu, ngobrolin anak hebat, nggak ngobrolin anak yang lain ya, ngobrolin anaknya sendiri, yaitu Zema. Dan juga ada Eyang tadi yang sudah share, kalau Eyang boleh kok dipanggil kakak katanya. Ya kakak Eyang, tetap Eyang tapi ujungnya ya. Dan 2 pemenang ada Kak Abbas dan Kak Iya Yuli. kakak Terima Teteh. kasih kakak-kakak, baru ikut dapat, semoga berkah selalu semuanya. Amin. Kak Abbas dan Kak Yuli, Amin, yang satu amin. Jogja, yang satu Balikpapan. Bisa loh bertemu di Imani 50.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang belum dapat jangan bersedih hati. Pekan depan masih ada, pekan depannya masih ada karena Yapi Yapo menyelenggarakan kegiatan tiap bulan, tapi khusus bulan ini Festival Nah diselenggarakan tiap pekan sekaligus rangkaian Road to Hakordia. Baik, jangan sedih, kita akan ketemu lagi. Ingat ya, sahabat pemberani, anak hebat itu, anak jujur itu hebat. Oke. Terima kasih Kak Teddy, terima kasih Yapi Yapo, Perpusinas dan semuanya, juga semua peserta hebat yang luar biasa. Jangan lupa yang sudah nge-record, yang sudah nge-capture, yang sudah memfoto, boleh share pengalaman seru di media sosial. Ya sayang. Oke, boleh di-share di media sosial pakai hashtag ngobrolin anak hebat. Yapi Yapo juga di-tag boleh. Sampai kita bertemu lagi di Festival Nah pekan depan. Ngobrolin anak hebat. Ya. Mau pakai hashtag, sudah saya share hashtagnya di kolom chat. Terima kasih Ya. semuanya. Ya, terima Terima kasih. kasih. IG-nya Terima penyuluh kasih. pendongeng ya. Terima Terima kasih kasih. Hatur nuhun, teman-teman. hatur nuhun. Selamat Terima beraktivitas, kasih. selamat berhari Terima Minggu. Mohon kasih. bisa, dadah salam sehat semuanya, kakak-kakak hebat. Selalu kakak. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Terima Sehat Waalaikumsalam. selalu. kasih. Terima Izin, kasih. Dev. Nggih. Ya.